Teka-teki gelondongan kayu terbawa banjir di Sumatera terus bergulir untuk dipecahkan. Munculnya gelondongan kayu dan indikasi pembalakan liar disebut pakar hukum pidana bisa menjadi jalan masuk pengusutan. Pemerintah bisa langsung melakukan penyelidikan dari mana kayu ini berasal. Pesisir pantai desa Bawozawa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara ini mendadak disorot publik. Bagaimana tidak, kayu gelondongan dalam jumlah besar menutup seluruh garis pantai. Padahal Pulau Nias terpisah sekitar 110 mil dari Tapanuli Tengah dan Sibolga, Pulau Sumatera. Fenomena ini terjadi pada 30 November lalu, setelah banjir besar melanda 3 wilayah sekaligus, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada 25 hingga 27 November 2025. Nengok itu dari sana? Menurut Ibu ini kayu-kayu ini dari mana, Kak? Hah? Menurut Kakak dari mana kayu-kayu ini? Allah dari mana itu, kami heran pun dari mana kayu itu. Tidak saja di Nias Selatan, di Tapanuli Selatan pun demikian. Memang selama ini kami seringnya diterpa banjir, tidak pernah beratus tahun pun tidak pernah demikian rupa. Namun kami mendengar bahwa ada satu perusahaan yang mengelola lahan HGU itu di hulu sungai dan membuka lahan baru untuk perkebunan sawit. Jadi itu sebelah sana itu nampak ada sawit. Dan pemerintah tidak boleh berhenti pada bantuan darurat atas bencana di Pulau Sumatera. Hendaknya negara harus mengambil sikap tegas dan transparan. Atas dasar itu, publik berhak tahu, mendapatkan jawaban dari mana kayu-kayu itu berasal. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah akan mendalami kerusakan lingkungan dalam bencana di Sumatera. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius dan seiring dengan evakuasi dan pengenanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Sementara Polri menyatakan telah mengambil langkah hukum buntut banyaknya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses. Banjir Sumatera merupakan alarm nasional. Tidak saja hanya persoalan alam. Banjir dan longsor di sana merupakan kegagalan dalam pengelolaan hutan dan pengawasan negara. Penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum memang juga harus dilihat sebagai akumulasi kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas-aktivitas korporasi baik legal maupun ilegal. Nah ini kan adalah persoalan yang kemudian membuka mata kita semua bahwa kejadian banjir ini dia disebabkan akibat dari deforestasi. Ya, pastikan bagaimana hasil dari investigasi itu ditindaklanjuti. Karena kekhawatiran kami sebenarnya lagi-lagi dari dulu banyak sekali investigasi-investigasi atau kemudian kasus-kasus lingkungan itu mentok di dalam penegakan hukum. Munculnya gelondongan kayu dan indikasi pembalakan liar disebut pakar hukum pidana bisa menjadi jalan masuk pengusutan. Dalam perspektif hukum, ada 3 indikator utama yang bisa dijadikan dasar penyelidikan bencana, yakni kelalaian, kesengajaan, dan pembiaran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.